adalah hal-hal yang berhubungan tentang kedisiplinan kita supaya kita menjadi generasi yang disiplin dan selalu berbuat hal-hal yang positif. Kan banyak sekali tata tertib di sekolah atau di kelas. Yang biasa yang sering kalian langgar adalah apa? Contohnya terlambat, ya kan? Jadikan. Ada lagi ya? Buang sampah sembarangan. Oh, tidak diambil. Ayo, ada lagi masih banyak kan? Tidak. Apa lagi ya? Tidak lengkap atributnya di dokumentasi. Contohnya topi. Yang lain. Agar kalian kenapa? Tidak boleh berkata-kata. Benar. Apa lagi ya? Masih banyak lagi. Apa? Roni. Apa itu? Apa lah? Ya oke, itu dulu. Bentar, jangan lama. Banyak hal-hal yang biasa dilakukan ya, karena itu adalah juga manusia. Manusia itu bukan harus sempurna, pasti punya lupa, ada malas, ya kan? Tapi itu tidak boleh diterus-teruskan. Jadi kalau lupa, biar aja lupa. Besok-besok lupa, lama-lama pikir kalian lupa apa semuanya. Kalau yang datangnya terlambat, berarti agar tidak datang terlambat, itu harusnya ngapain dulu? Bangunnya lebih pagi, lebih awal. Terus supaya tidak datang terlambat lagi, ada lagi? Memasang alarm, boleh. Terus apa lagi? Biasanya ketinggalan atributnya tidak lengkap. Jadi bagaimana? Apabila dia lupa berarti disiapkan dari malam. Nah, disiapkan dari malam. Terus apa lagi kalau punya lupa? Bangunnya juga lebih pagi supaya dicek dulu, ya kan? Kalau hilang, beli beneran tuh ya. Kalau nggak ada uang, pinjam kan pakai juga temanmu. Uang jajannya disisihkan, dan kalau sudah cukup itu beli. Terus kalau tidak mengerjakan tugas bagaimana? Hukuman apa coba? Ibu tuh gak mau hukum kalian yang kurang-kurangin, tapi kalian santai. Jadi hukum malah senang lagi, apalagi kalau dikumpet-kumpet di toilet. Bu, yang mana lagi bu? Wah, malah yang malah mandian, malah yang mana lagi? Terus kalian paling jelek itu hukuman apa sih sebenarnya? Sebenarnya hukuman itu tidak boleh diberlakukan. Kan sekarang ibu lagi mengikuti namanya program guru penggerak. Guru penggerak itu dari sekecamatan Lojanan, dari berapa SD di Lojanan, ada 28 atau 32 SD di Lojanan, itu hanya 3 orang yang lulus. Ibu dari 011, terus ada bapak guru dari 020 Lojanan itu di kilo 5 kalau nggak salah, terus sama 05 itu di Batuah di kilo berapa itu dari Lojanan ini. Ibu tuh mengikuti program namanya guru penggerak sampai nanti bulan 10. Salah satunya ya ini, masuk ke dalam kelas untuk membuat kesepakatan kepada kalian. Apabila kalian kan sudah tahu hal itu tidak baik, tidak boleh dilakukan terus-menerus. Akibatnya apa? Akan merugikan diri sendiri. Tapi bagaimana caranya supaya kalian sadar pada diri kalian sendiri? Oh, ini nggak boleh ya. Jangan karena takut dimarahin ibu. Kalau ibu nggak marah, kalau nggak ada ibu ada Senin, ibu pagi nggak ada di depan, itu kalian nggak ada dia nggak apa-apa pakai sepatu putih, nggak ada dia nggak apa-apa. Itu kan akhirnya karena kalian takut dengan ibu. Tapi kalau kalian menanamkan jiwa itu dari diri kalian sendiri, jangan nanti saya jadi orang yang tidak disiplin, nanti saya jadi gini, malu dengan dirinya sendiri. Nah, itu yang lebih bagus, itu yang ibu terapkan. Jadi bukan karena buruk takutnya, kalian bisa berubah karena diri kalian sendiri, karena itu manfaatnya adalah sama sekalian tua, sampai kalian dewasa, kalian punya keluarga, punya suami, punya anak, punya istri. Nah, kalau kalian disiplin dari awal, nanti hidupnya udah tertata, udah enak, udah tergantung, pasti akan menjadi orang yang
sukses. Mau nggak jadi orang sukses? Mau. Makanya semua itu dari pembiasaan. Contohnya bangun pagi. Kalau kita pas biasa sekolah kan bangunnya pagi. Pas libur, apalagi nanti ini libur panjang, mungkin 3 minggu kali ini libur, hampir sebulan gitu. Pasti kan ngelayu. Iya. Nanti pada saat masuk sekolah karena sudah dibiasakan nih, kenapa pagi-pagi sudah kepalanya digitukan? Kamu kenapa, Lis? Nah, semangat berarti. Kalau sudah biasa 3 minggu ngelayu terus, pas saat masuk sekolah sudah naik kelas, bangun pagi, awas banget rasanya, benar enggak? Karena sudah terbiasa. Jadi kita harus membiasakan itu hal-hal yang positif. Misalnya libur, tetap aja bangun aja pagi, tapi siang kan bisa tidur lagi. Gitu. Jadi nanti pada saat masuk sekolah udah nggak malas lagi, malas ke sekolah, malas ke belajar. Kalau waktu libur malas belajar, baca buku bacaan ya, baca buku apakah? Baca, jadi terbiasa membaca. Makanya tepat waktu, misalnya gitu. Semua itu kalau kita biasakan, jadi kita udah terbiasa. Misalnya kayak kalian suka kecanduan nih gara-gara main game terus kan, main HP terus. Kan pasti kalau nggak main HP rasanya gimana gitu ya kan? Lihat apa lagi, lihat HP aja rasanya mau dimakan begituan ya kan? Jadinya itu karena kebiasaan, harus dikurangi manapun HP, harus apa ya, intinya harus bisa mengatur waktu, mengatur dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri supaya nanti pada saat kalian naik kelas kalau naik semua kelas 5 ya. Minggu dengar ada yang nggak naik gitu masalahnya. Banyak beberapa panjang. Jadi hati-hati, ada kesempatan ulangan nanti digunakan baik-baik belajar supaya nilainya bisa menolong untuk kalian masuk. Kalau yang sering nggak turun, ada nggak sering nggak turun sih? Sering alfa. Kenapa kan? Oh, bukan yang rajin ya? Oke. Jadi dibiasakan jangan karena ada ujian atau jangan karena ada pasangan atau karena siapa takutnya. Jadi takut karena diri sendiri. Jadi kalau pagi sudah harus siap sepatu putih, dasi, kopi, ya kan? Jadi nggak terbiasa, setiap Senin nggak bakal lagi ada yang lupa bu, ketinggalan bu, hilang bu, karena sudah terbiasa. Ya, oke? Mungkin itu saja yang ibu sampaikan, membuat keyakinan seperti itu saja. Nanti videonya itu akan ibu upload di YouTube. Nanti kalau ibu nggak lupa, ya oke. Nanti kalau ibu nggak lupa, ibu share linknya ya. Kalau share kan ibu ada linknya. Nanti kalau sudah jadi videonya, karena kan banyak video. Oke, ibu ucapkan terima kasih. Ibu harap kalian bisa menanamkan disiplin positif pada diri kalian sendiri. Setuju? Tidak ada kata terlambat walaupun sudah kelas 4, sudah kelas 5, walaupun udah dari kelas 1. Ya maaf, nggak usah sampai nyesel begitu. Kita itu namanya orang itu beranjak dari startnya orang memulai kebaikan. Startnya itu berbeda-beda. Dan finishnya nanti juga berbeda-beda. Tergantung proses. Ya, Ibu akhiri cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diluangkan dalam berkolaborasi dan mensupport untuk saya mengikuti program Guru Penggerak. Ini saya akan mempresentasikan pengimbasan oleh Guru Penggerak, di mana saya selama kurang lebih 3 bulan ini sudah mengikuti Guru Penggerak itu dan melewati sudah 1 modul, yaitu modul 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Nah, di dalam modul-modul tersebut ini ada pembelajaran untuk kita semua yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu tentang 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama itu adalah penghukuman, lalu membuat merasa bersalah, yang ketiga ada teman, 4 memantau, dan 5 manajer. Di dalam 5 kontrol posisi guru ini, itu yang paling utama yang harus kita punya sebagai seorang guru itu adalah posisi di mana kita harus bisa memanage
memanage diri kita sendiri agar dapat kita aplikasikan dalam menuntun murid kita untuk mencapai pendidikan yang layak, memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Lalu Bapak Ibu, selain ini, Juli lewat-lewat kena kamera putus. Selanjutnya yaitu pasti ini yang jelas. Selanjutnya yaitu di sini juga ada refleksi modul dari modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah cara pemecahan masalah terhadap perilaku-perilaku murid yang menyimpang, di mana budaya positif ini akan kita terapkan itu dengan tidak melalui hukuman, tetapi dengan restitusi. Yaitu restitusi itu adalah kita bernegosiasi dengan murid itu sendiri, bagaimana mengapa dia mempunyai masalah itu dan bagaimana cara dia menyelesaikannya, dan kita meningkatkan atau kita memotivasi dari intensi murid tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.